Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 9 MTS Alir Pekalongan tahun 2019-2020. Apa kabar semuanya? Malam ini Bapak akan bagikan tutorial atau tata cara bagaimana pemasangan aplikasi ujian berbasis Android yang diselenggarakan dalam rangka mendukung pemerintah melalui program dengan bersama MTS Alir Pekalongan kita cegah penyebaran COVID-19 dengan hashtag di rumah aja. Yuk kita mulai untuk bagaimana pemasangan aplikasi UN tahun 2019-2020. Pertama, anak-anakku sekalian silakan untuk mengklik link atau URL yang dibagikan melalui grup WhatsApp. Setelah itu kita tunggu proses pemasangan atau pengunduhan. Yang tampil berikutnya, silakan anak-anak pilih download yang di bawah. Kita pilih download yang di bawah, lalu biarkan smartphone untuk menginstal atau memilih yang lain. Kita tunggu prosesnya sampai dengan keluar pilihan simpan untuk aplikasi dan pastikan sinyal stabil. Nah, ini hasil dari downloadan. Ketika keluar jendela atau pop-up seperti ini, silakan anak-anak pilih simpan, klik simpan, maka proses pengunduhan sedang berjalan. Kalau smartphone Anda yang digunakan sudah menggunakan 4G, maka proses akan lebih cepat. Nah, kita ambil saja yang sudah jadi. Ini ada hasil unduhan yang sudah selesai. Kita buka. Kemudian setelah itu kita klik setelan, biarkan menunggu, lalu pilih sumber tak diketahui dengan mengaktifkan, klik, lalu pilih OK dan klik pasang di bawah kanan. Nah, ini proses pemasangan aplikasi yang kita berikan kepada anak-anak untuk ujian online 2019-2020. Kita tunggu sampai proses selesai dan jangan lupa tetap di rumah aja. Nah, aplikasi sudah selesai diinstal, maka kita tinggal buka seperti ini. Kita klik buka. Kita akan diarahkan ke halaman login. Nah, sampai di sini berarti kita sudah berhasil untuk menginstal aplikasi atau pemasangan program untuk ujian. Lalu kita coba untuk bagaimana loginnya. Kita lihat halaman loginnya sama seperti di ujian-ujian sebelumnya di simulasi UNBK. Yang perlu disiapkan adalah kartu peserta dan username. Nah, ini tampilan halaman login username dan password seperti biasa. Dan jangan lupa ini dipersembahkan dari MTS Alir Pekalongan bersama MTS Pekalongan kita cegah penyebaran COVID-19 dengan hashtag di rumah aja. Kita akan coba login menggunakan satu contoh username. Kita akan lihat tampilannya seperti apa di dalamnya, dan yang pasti memang tidak jauh berbeda dengan simulasi-simulasi sebelumnya. UM strip kemudian 2020 strip 08, passwordnya 27. Kita pastikan kalau memang belum yakin, kita lihat klik tombol mata di sebelahnya, maka akan terlihat jelas passwordnya. Setelah itu kalau sudah benar kita masukkan username dan passwordnya, kita login. Nah, ini kita sampai dengan halaman konfirmasi data peserta sama seperti dengan ujian sebelumnya ya.
sebelum kita dialihkan ke halaman soal, maka kita harus konfirmasi data peserta dulu. Di sini ada satu siswa yang sudah Bapak coba, Ivit Trianti Sidik. Kemudian jangan lupa tokennya juga diisi, dan token ini bisa dilihat di bawah. Di bawah itu ada token Anda. Maka dimasukkan MTS. Setelah itu submit, lalu tunggu proses login selesai. Nah, setelah itu ada klik tombol mulai. Nah, gampang kan anak-anak? Sama seperti di ujian-ujian sebelumnya. Dan kita sudah berada di halaman soal. Hanya yang mungkin membedakan, agar anak-anak semuanya lebih memudahkan mengerjakan, sebaiknya diingatkan untuk jaringan usahakan stabil mungkin, dan jika memang punya perangkat lain seperti laptop atau notebook, ini akan lebih memudahkan penampilannya, tampilannya juga akan lebih sempurna. Ya, ini contoh soal yang sudah kita coba upload bersama admin. Tinggal kita pilih jawabannya, kemudian sama ya, kalau sudah kita pilih jawabannya, kita klik soal berikutnya sampai dengan soal yang terakhir. Dan untuk logout sama seperti simulasi-simulasi sebelumnya, ada selesai mengerjakan soal, kemudian checklist, oke, dan oke. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe dan share and subscribe maksud saya. Jika pemasangan Anda atau anak-anak terkendala dengan perangkat, silahkan nanti boleh konsultasi dengan kami di Japri atau di layanan WhatsApp. Bisa hubungin Bapak sendiri atau Kamisbah yang membantu untuk menerangkan bagaimana pemasangan aplikasi ujian berbasis Android. Untuk melihat daftar soal seperti di komputer, maka nanti zoomnya atau viewnya bisa diperkecil ya, seperti ini. Kita perkecil, kemudian lihat daftar soal. Nah, sama seperti, hanya mungkin yang agak berbeda proses pergantian dari soal satu ke soal yang lain. Ini agak sedikit membutuhkan waktu beberapa detik, tapi tidak kurang dari 1 menit. Jangan kaget ketika misalkan setelah memilih soal dan jawaban, kemudian kita akan klik soal berikutnya seperti ini. Kita contoh, kita pilih jawaban A, kemudian kita soal berikutnya. Nah, proses seperti ini membutuhkan beberapa detik untuk akses ke soal berikutnya, dan mohon bersabar, jangan tinggalkan komputer apalagi ditinggal makan. Tetap standby karena waktu berjalan untuk pelaksanaan ujian. Sampai dengan beberapa kita tunggu, tidak kurang dari 1 menit. Ini sudah kita kalkulasikan dengan waktu 90 menit, pengerjaan 30-40 soal selesai. Nah, baru kita masuk ke soal yang kedua. Jadi seperti itu. Oke. Sebelum pemasangan aplikasi, pastikan dulu perangkat yang Anda atau anak-anak gunakan itu minimal kapasitas dan daya penyimpanannya bisa dicek di pengaturan. Kemudian lihat halaman pemeliharaan perangkat. Kemudian di sini ada, kalau punya Bapak masih ada sekitar 11,8 GB, dan ini sudah lebih dari cukup. Dan untuk anak-anak silahkan nanti boleh dicek untuk persediaan perangkat memori yang siap digunakan untuk pemasangan. Setelah itu kita juga perlu pastikan bagaimana informasi perangkat lunak yang ada di HP masing-masing ya. Itu ada masih di halaman pengaturan, pilih tentang ponsel, kemudian di situ ada informasi perangkat lunak, kita klik, kita buka, dan di atas, paling atas, direkomendasikan untuk pemasangan ini
minimal dari versi 611 atau dari 511, 6711 itu sudah cukup untuk mendukung pemasangan aplikasi ujian online. Dan yang lebih utama sebenarnya adalah layanan 4G-nya yang memang sudah harus benar-benar terpasang supaya lebih mudah akses dan tidak lemot atau tidak lelet untuk pengerjaan atau pemasangan aplikasi. Itu tentang perangkat. Ya, sekali lagi, ketika ada kendala dalam pemasangan aplikasi ini, silakan nanti boleh konsultasi dengan Bapak sendiri, datang ke kantor boleh, atau dengan via kontak boleh, tapi jangan berkerumun datangnya ya. Nanti bisa diusir polsek atau diusir polmas. Ujung-ujungnya anak-anak ujian Bapak yang dipenjara. Ya, itu saja barangkali tutorial yang bisa dibagikan untuk pemasangan. Sekali lagi sangat mudah untuk penerapan ujiannya. Mudah-mudahan program ini bisa membantu pemerintah untuk bagaimana pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan kita, khususnya untuk negara kita tercinta. Salam NKRI. Nah, kita sudah masuk ke soal yang terakhir karena ini ada 10 soal untuk simulasi. Kita anggap sudah selesai untuk di simulasi. Soal yang terakhir kita pilih jawabannya, kemudian kita pilih klik. Kita selesai seperti biasa, ini kita centang, kemudian selesai, dan nilainya sudah tampil. Di simulasi kita akan tampilkan nilainya, tetapi untuk UM utama atau ujian utama itu kita rahasiakan karena ini sudah masuk dalam rumus SKL nanti. Setelah itu kita pilih logout. Tara, selesai. Sudah kembali ke halaman pertama, maka anak-anak sudah dipastikan berhasil mengikuti ujian dan tinggal menunggu sesi berikutnya. Terima kasih.